Shalom teman-teman, kita mulai ibadah di awal tahun 2021. Hai. Bagus-bagus ya. Iya, bagus-bagus sekali. Yuk kita jalan-jalan, Kemana? lihat-lihat tempat yang lain. Oh iya, ini kan hari Minggu, kita mau ibadah. Yuk kita sapa adik-adik. Halo Halo, adik-adik. Hari ini kita mau ibadah dulu ya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema ibadah hari ini adalah berani tampil beda. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik pada kita semua. Gisel, kamu bersukacita nggak hari ini? Bersukacita Kenapa? karena Yesus sudah baik. Baik ya, Yesus baik untuk kita semua. Mari teman-teman kita memuji Tuhan bersama-sama. Happy ya ya ya. Cintaku semua
Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Alkitab sebagai kitab orang Kristen tidak hanya sekedar menuliskan perintah dan janji Allah. Alkitab juga menceritakan berbagai kisah umat Allah di masa lampau. Kisah-kisah ini dituliskan agar dapat menjadi pelajaran bagi kita, umat Allah di masa kini. Salah satu kisah yang patut kita pelajari berasal dari karakter dan keteladanan Daud. Berdasarkan Ibrani 11, Daud menjadi salah satu dari sekian banyak orang beriman. Daud dikenal dengan kemampuannya dalam berperang. Daud juga dikenal dengan parasnya yang rupawan, serta kepandaiannya dalam memainkan kecapi dan memuji Tuhan. Tidak cukup hanya mengetahui kisahnya, kita juga perlu tahu karakter dan keteladanan Daud. Dari berbagai kisah yang diceritakan dalam Alkitab, ada berbagai karakter dan keteladanan Daud yang dapat kita perhatikan dengan baik. Berikut beberapa karakter dan keteladanan Daud. Percaya sepenuhnya pada Allah. 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kisah Daud yang paling terkenal adalah keberaniannya untuk maju melawan Goliat. Alkitab menceritakan bagaimana besarnya Goliat, terutama jika dibandingkan dengan Daud. Daud pun sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman berperang. Namun, Daud mengerti bahwa Allah telah memanggilnya untuk melawan Goliat. Daud percaya bahwa Allah akan menolongnya melawan Goliat mencapai kemenangan. Daud percaya akan apa yang dikatakan ayat Alkitab tentang keberhasilan. Tidak pedendam. 1 Samuel 24 ayat 11. Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Setelah melawan Goliat, banyak orang yang memuji Daud. Orang-orang mulai membandingkan Saul dengan Daud. Mereka mengatakan bahwa Saul mampu melawan beribu-ribu orang, sedangkan Daud mampu mengalahkan berlaksa-laksa. Hal ini membuat hati Saul panas. Ia berusaha sebisa mungkin untuk membunuh Daud, sehingga Daud harus terus kabur-kaburan untuk menghindari Saul. Namun, ketika Allah memberikan kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul, ia tidak melakukannya. Senang berdoa. Karakter dan keteladanan Daud yang senang berdoa dapat kita lihat dari kumpulan doanya dalam kitab Mazmur. Tidak mungkin ada begitu banyak kumpulan doa jika Daud sendiri tidak senang berdoa. Berpikir dengan rasional. 2 Samuel 12 ayat 23. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku.
Daud adalah seorang yang sangat beriman. Namun, ia tidak dibutakan oleh iman. Ia tetap mengiringi imannya dengan logika. Ia berpuasa dengan begitu rupa untuk memohon belas kasihan Allah kepada anaknya. Namun, ketika anak itu sudah mati, Daud sadar bahwa Allah sudah menetapkan pilihannya. Meski Allah bisa saja kembali membangkitkan anak tersebut, Daud yakin pada keputusan Allah. Ia tidak mau bertindak sembrono. Tidak menghargai hal lain yang sudah Allah berikan, hanya karena satu hal saja. Daud mengerjakan apa yang dikatakan ayat Alkitab tentang berserah pada kehendak Allah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan tentang kisah Daud. Kakak percaya kalian semua pasti sudah mengenal dan hafal sekali dengan cerita Daud. Firman Tuhan hari ini kita belajar tentang karakter Daud di mana ia berani tampil beda. Meskipun ia masih kecil, ia tetap berani membawa nama Tuhan dan percaya penuh kepada Allah. Ia dapat mengalahkan Goliat dalam nama dan kekuatan dari Allah. Nah, apakah kalian berani tampil beda sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Jadi juga harus begitu. Jangan takut dan jangan khawatir. Karena Yesus ada di dalam kita, kita sanggup mengatasi segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Jika kami sudah belajar tentang karakter Daud yang luar biasa, kami mau menjadi anak Tuhan yang tampil beda. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang selalu setia kepada kami. Pimpin kami dan ajar kami menjadi anak-anak yang tetap taat dan setia sampai kami besar nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.